فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-96 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka niscaya pasti akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit. Keberkahan dari langit banyak. Di antaranya bentuknya inzalul matar, bentuknya hujan, atau manfaat yang bisa diambil dari sinar dan cahaya matahari, dan juga bulan, dan juga angin yang bisa membantu terjadinya pembuahan tanaman. Ini semuanya adalah min barokati as-sama. Semuanya termasuk dari keberkahan langit. Sehingga tidak hanya hujan, tapi juga mencakup cahaya matahari yang manfaatnya sangat banyak bagi kehidupan manusia, ataupun cahaya bintang, ataupun cahaya bulan, dan yang lain-lainnya yang mendatangkan manfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Itu semuanya adalah keberkahan langit. Adapun keberkahan bumi, ini juga di antara bentuknya apa yang Allah letakkan di muka bumi berupa kebaikan, seperti tanaman, kemudian mata air sebagai sumber kehidupan manusia, kemudian sungai-sungainya, dan yang lain-lainnya termasuk dalamnya barang-barang tambang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini semuanya adalah keberkahan langit, keberkahan bumi. Ini yang dijanjikan oleh Allah untuk dibukakan kepada manusia jika mereka melaksanakan dua syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanu wattaqau. Jika mereka bertakwa dan mereka beriman. Akan tetapi walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Akan tetapi mereka justru mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
maka kami pun menghukum mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri tersebut merasa aman jika datang kepada mereka hukuman dari kami di malam hari dalam keadaan mereka sedang tidur? Dalam keadaan mereka tidak merasa sama sekali akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidur di malam hari. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari hukuman kami datang kepada mereka di waktu duha, di waktu pagi hari, dalam keadaan mereka sedang bermain-main dengan keluarga mereka, dengan teman-teman mereka. Sama sekali waktu-waktu yang tidak diprediksi datangnya azab. Entah itu sedang tidur di malam hari atau ketika sedang bermain-main dan beraktivitas di pagi hari. Ini menunjukkan sungguh mengerikannya ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datangnya pun diancamkan oleh Allah di waktu-waktu yang sama sekali tidak diprediksi oleh manusia itu sendiri. Tujuannya jelas agar mereka tidak mampu mengusahakan keselamatan untuk diri mereka. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Dan tidaklah ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, lamma dzakara ta'ala, ketika Allah menyebutkan di ayat yang sebelumnya, annal mukadzibina lirrusuli, bahwasanya orang-orang yang mendustakan para rasul, yubtalauna bid-dharra, mereka ditimpa dengan kesulitan dan kesusahan, mau'izatan wa inzaran, sebagai bentuk nasihat dari Allah dan peringatan, inzar, wa bisarra istidrajan wa makro, dan Allah timpakan juga kepada mereka kelapangan dan kesenangan sebagai bentuk istidraj, supaya mereka semakin jauh terjatuh ke dalam kemaksiatan, wa makron, dan sebagai bentuk makar dari Allah Subhanahu wa taala. Makar itu menimpakan sesuatu kemudorotan dari arah yang tidak disangka-sangka. Manusia hanya sedikit dari kita yang merasa bahwasanya ketika kondisi lapang ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan makar. Kita tidak menyadari bahwasanya ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari untuk semakin menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Kapan? Ketika tidak bermanfaat peringatan dengan yang pertama dengan dorro. Akhirnya Allah timpakan kepada kita sarro. Kan kemarin seperti itu. Nah, badalna maka nasayyi'ah hasanah. Digantikan oleh Allah tempat kejelekan itu dengan kebaikan. Yang tadinya sakit, yang tadinya fakir, yang tadinya miskin diganti dengan kekayaan, kesehatan, kelapangan. Sebagai bentuk apa? Istidraj. Karena tidak bermanfaat. Peringatan yang pertama ketika diberi dharra, maka sekalian Allah bukakan dengan sarra. Nah, sebagai bentuk istidraj dan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang lebih seringnya melupakan dibandingkan dengan dharra, kefakiran, sakit, dan yang semisalnya. Lebih banyak manusia yang terlupakan dengan sebab kelapangan dan kesenangan yang diberikan. Zakara anna ahlal qura, kemudian Allah menyebutkan bahwasanya penduduk sebuah negeri, lau amanu biqulubihim
seandainya mereka mau beriman dengan hati mereka, imanan shadiqan, dengan keimanan yang jujur, shadaqathul a'mal, yang dibenarkan oleh amalan. Ini namanya iman. Diawali dengan hati, kemudian dibenarkan sebagai pembuktiannya melalui amalan anggota badan. Wasta'malu taqwallahi ta'ala zahiran wa batinan. Dan mereka menggunakan ketakwaan kepada Allah secara zahir dan batin. Bitarki jami' ma harramallahu ta'ala. Dengan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini, ikhwan, masing-masing ini punya dua sisi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu ini fi'lil ma'mur, melaksanakan apa yang diperintahkan. Wattaqau ini meninggalkan yang dilarang. Paham ya? Sehingga ini dua sisi yang harus disempurnakan. Amanu ini maksudnya melakukan yang diperintahkan. Mulai dari iman dengan hati diikuti dengan amalan anggota badan. Wattaqau ini babnya bab meninggalkan yang dilarang. Sehingga mereka melakukan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Sehingga ini bukan pengulangan. Walaupun maknanya mirip, tapi ketika digandengkan antara iman dengan takwa, maka maknanya seperti itu. Iman berupa melakukan semua yang diperintahkan. Takwa maknanya meninggalkan semua yang dilarang. Ini kita ambil kesimpulan dari tafsir beliau ini tadi. Bahwasanya beliau mengartikan iman dengan hati dan amalan dengan badan. Kemudian takwa diartikan dengan meninggalkan semua yang diharamkan. Barang siapa yang melakukan kedua ini, kata Allah, la fataha alaihim barakatis samai wal ardi. Allah akan membukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Syaratnya dua saja. Al-iman wa taqwa. Fa'arsalas sama'a alaihim midrara. Allah utus langit itu untuk membawa kepada mereka hujan yang melimpah. Wa anbatalahum minal ardi, dari langit. Dan Allah tumbuhkan untuk mereka dari bumi ma bihi ya'ishun, yang dengan itu mereka bisa hidup. Wa ta'ishu bahaimuhum, dan hidup pula hewan ternak mereka. Fi aqsabi aishin wa aqzari rizqin min ghairi ana'in wala ta'abin, dalam kehidupan yang sangat subur, akhsab, dan rezeki yang paling melimpah tanpa adanya rasa letih dan capek. Allah nurunkan hujan, tiba-tiba yang tadinya tandus, tiba-tiba keluar darinya apa ini? Tanaman. Ini luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan hujan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk yang ada di bumi. Tidak hanya manusianya, bahkan hewannya pun juga hidup dengan hujan yang Allah turunkan tadi. Manusia jadi punya sumber cadangan air di bawah muka bumi. Kalau mereka butuh air tinggal sedot dari bawah, nah, atau ambil dari sungai, atau rata-rata sumbernya adalah dari langit. Wala nasabin, tanpa rasa capek, walakinnahum lam yu'minu wa yattaqu. Tapi mereka justru tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya sudah, akhirnya kami hukum mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Bil uqubati wal balaya, dengan hukuman-hukuman dan musibah-musibah. Wa naz'il barakati, dan dicabutnya keberkahan. Wa kathratil afat, dan banyaknya penyakit. Wa hiya ba'du jazai a'malihim, dan itu hanya sebagian dari balasan amalan mereka, belum semuanya. Wa illa falau akhadhahum bi jami' ma kasabu, itu baru dari sebagian yang mereka lakukan, bukan semuanya. Kalau mau Allah ambil mereka, kalau mau Allah hukum mereka dengan sebab semua yang mereka lakukan, ma taraka ala zahriha min dabbah, maka niscaya Allah tidak akan menyisakan di muka bumi satupun yang bisa berjalan di atas muka bumi. Semuanya akan Allah hancurkan.
Tapi karena saking pemurahnya Allah, saking pemaafnya Allah, Allah hanya menghukum kita dengan sebab sebagian yang kita lakukan. Kalau Allah ingin menghukum kita dari semua kesalahan yang kita lakukan, niscaya nggak ada orang yang bisa bertahan di muka bumi, kata Allah. Sehingga kita harusnya masih banyak bersyukur ya. Bahkan ketika ditimpa musibah sekalipun, bahwasanya ini hanya sebagian dari yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak. Sebagaimana asar yang sering kita nukil dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Ketika dia menderita sakit kepala, maka dia mengatakan ini dengan sebab sebagian dari yang kami lakukan berupa dosa. Wa ma'afallahu anhu fa aktsar wa aktsar. Dan yang diampuni oleh Allah tidak dikasih hukuman, ini jauh lebih banyak. Ini pusingku ini hanya karena sebagian ada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosaku. Yang lain yang nggak dihukum, aku sehat-sehat saja, nggak kenapa-kenapa, ini jauh lebih banyak. Sehingga Allah menghukum hanya dengan sebagian yang kita lakukan. Nggak semua yang kita lakukan dari dosa dan kesalahan. Kalau Allah hukum kita dengan semua kesalahan yang kita lakukan, niscaya Allah tidak akan menyisakan di muka bumi satupun binatang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Liyudhiqahum, untuk Allah merasakan, menimpakan kepada mereka ba'dalladzi amilu. Allah timpakan kepada kita dengan sebab sebagian dari apa yang kita lakukan. Sebagian saja itu. Nah, bukan semua dari hukuman kita itu. Masih banyak yang diampuni, dimaafkan, gak dikasih hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Untuk Allah timpakan kepada mereka hukuman sebagian dari apa yang mereka lakukan. Sebagian, ba'dha, gak seluruhnya. Itu saja pun kondisi manusia sudah kayak gini parahnya ya. Gimana lagi kalau semuanya dijadikan sebagai sebab untuk menghukum kita. La'allahum yarji'un. Tujuannya adalah agar mereka mau kembali. Karena kalau pakai semua dosa kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada kesempatan untuk kembali. Habis semua yang ada di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa amina ahlul qura ay al-mukadzibah bi qarinati siyaq. Apakah penduduk desa yang mendustakan itu merasa aman? Yang dimaksud adalah yang mendustakan, bukan seluruh penduduk desa, penduduk negeri. Buktinya apa? Qarinatus siyaq, dari qarinah konteks ayatnya. Qarinah konteks ayatnya menunjukkan yang merasa aman di sini adalah yang mendustakan. Tadi kan di atasnya disebutkan apa? Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Sehingga yang merasa aman di sini di bawahnya adalah yang mendustakan. An ya'tiyahum ba'suna ay adzabuna syadid. Datang kepada mereka hukuman kami yang keras, bayatan wa hum naimun ay fi ghaflatihim wa ghurratihim wa rahatihim, ketika mereka lalai dan juga ketika mereka beristirahat dengan tidur di malam hari. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman datangnya azab kami di waktu pagi dalam keadaan mereka sedang bermain-main? Ayu syai'in yu'amminuhum min dzalika, perkara apa yang membuat mereka merasa aman dari hal tersebut? Wahum qad fa'alu asbabah, padahal mereka sudah melakukan dan mendatangkan sebab-sebab datangnya azab. Wartakabu minal jaraim al-azimah, dan mereka terjatuh ke dalam kejahatan-kejahatan yang besar. Mayujibu ba'duhu al-halak, yang mana sebagiannya saja sudah mendatangkan kebinasaan. Gak usah semuanya. Sebagian kejahatan mereka saja sudah menjadi sebab mereka itu akan binasa. Kok bisa-bisanya malah justru merasa apa ini? Aman. Ini pertanyaan keheranan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya mereka merasa aman padahal mereka sudah melakukan sebab-sebab mereka itu untuk dibinasakan. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Haitsu yastadrijuhum, di mana Allah memberikan istidraj kepada mereka. Min haitsu la ya'lamun, dari sisi, dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Wa yumli lahum inna kaidahu matin,
Dan Allah kasih tempo mereka, yumli imlahan. Allah kasih tempo mereka, sesungguhnya makar Allah itu sangat kuat. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang bisa merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Fa inna man amina min adzabillah, karena orang yang merasa aman dari azab Allah, fa innahu lam yusaddiq bil jazaa 'alal a'mal. Maka dia adalah orang yang tidak membenarkan balasan dari amalan. Nah, kok bisa melakukan amalan jelek kemudian merasa aman? Ini orang-orang yang merugi, sudah berbuat jahat tapi tidak sadar berbuat sesuatu yang mendatangkan hukuman untuk dirinya. Ini orang yang merugi. Wala amana bir rusuli haqiqatal iman, dan dia tidak beriman kepada para rasul dengan sebenar-benarnya keimanan. Wa hadzal ayatul karimah fiha minat takhwif al baligh. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat penakutan yang sangat kuat, ala annal abda la yambaghi lahu ayyakuna aminan ala ma ma'ahu minal iman. Hendaknya tidak sepantasnya seorang hamba untuk merasa aman dari bersamaan dengan keimanan yang ada pada dirinya. Walaupun kita sudah beriman, tetap tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Bal la yazalu khaifan wajilan. Bahkan senantiasa hamba itu merasa takut an yubtala bi baliyatin, untuk ditimpakan kepadanya sebuah musibah, taslubu ma ma'ahu minal iman, yang bisa menghilangkan apa yang telah ada pada dirinya berupa keimanan. Murtad kalau Allah kehendaki dalam saat kejap mata bisa tidak bermanfaat keimanan yang ada pada diri kita. Wa an la yazalu da'iyan biqaulihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan senantiasa dia berdoa dengan ucapan ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wa an ya'mala wa yas'a fi kulli sababin yukhallisuhu minasyarri inda wuqu'il fitan, dan untuk dia beramal dan berusaha segala sebab yang bisa membebaskannya dari kejelekan ketika terjadinya fitnah. Fa innal abda walau balaghat bihil halu ma balaghat falaysa ala yaqinin minas salam. Ini nasihat berharga, dicatat ya kan. Fa innal abda, karena sesungguhnya seorang hamba walaupun dia telah mencapai dari keadaan apa yang berhasil dia capai, sudah sangat bagus kondisi amalannya, imannya dan segala macamnya, falaisa ala yakinin minas salamah, maka dia tidak berada di atas keyakinan dari keselamatan. Nah, sehingga bagaimanapun keadaannya seseorang bagusnya di mata kita, maka itu tidak menjadi jaminan dan sesuatu yang mendatangkan keyakinan dia pasti akan apa ini? Selamat. Falaisa ala yakinin minas salamah. Nah. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat ini, kan, ayat yang ke-96 sampai yang ke-99, yang pertama adalah syarat dibukakannya keberkahan dari langit dan bumi untuk manusia. Syarat dibukakannya keberkahan dari langit dan bumi bagi manusia, yaitu al-iman wa taqwa, yaitu iman dan ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Syarat dibukakannya keberkahan dari langit dan bumi bagi manusia, yaitu iman dan takwa. Faedah yang berikutnya, penetapan adanya sebab, isbatul asbab. Ketika Allah menghukum manusia, itu ada sebabnya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka lakukan, sehingga Allah tidak zalim. Faedah yang berikutnya, wajibnya untuk senantiasa merasa takut
dan tidak merasa aman dari datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, dari datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya seorang hamba merasa takut dan tidak merasa aman dari datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Afa amina ahlul qura, afa aminu makrallah. Ini pertanyaan ingkari, pertanyaan dalam rangka mengingkari. Kok bisa kalian merasa aman? Kok bisa kalian tidak merasa takut dari datangnya hukuman Allah di waktu malam, ketika kalian tidur, atau pagi ketika kalian bermain-main, bersenang-senang? Faedah yang berikutnya, annal azab innama ya'ti ala ghirah. Azab itu datang di waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia. Azab itu datang di waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia. Waktu tidur, waktu duha, di waktu yang tidak disangka-sangka. Liyakuna waq'uhu asyad wa a'zam. Supaya rasanya itu lebih apa ini? Lebih menghujam, lebih menghantam, kuat. Beda dengan orang yang sudah persiapan untuk menghadapi datangnya azab, tidak seberapa dibandingkan dengan hukuman yang datang secara tiba-tiba. Faedah yang berikutnya, atau sudah itu saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga ini peringatan kepada kita agar tidak merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kita sudah mencapai keadaan dari iman maupun amalan. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ke-100, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.